Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Adzatur Putra, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas tentang dua tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah bersifat karismatik, yang kedua adalah paternalistik. Untuk yang pertama, yang bersifat karismatik. Tipe kepemimpinan karismatik dapat menarik audiensi lebih banyak karena pemimpin tersebut mempunyai karismatik atau karisma yang besar, sehingga dia memiliki ciri khusus yang mudah dihafal oleh para audiens. Seperti misalkan kita dapat melihat kepemimpinan ini dari cara mereka berbicara, cara mereka berjalan, cara mereka mengambil keputusan. Jadi orang dapat menghafalnya dengan mudah sehingga dapat menarik audiensi lebih mudah. Seperti contohnya, wah, si bapak ini ngomongnya tegas dan jalannya tidak bungkuk, jalannya tegap. Oh, saya tahu itu bapak ini, sehingga orang mengenalinya lebih mudah. Dalam kepemimpinan ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah dapat mengkomunikasikan visi dan misi lebih jelas. Karena kenapa? Dia memiliki karisma, memiliki percaya diri yang tinggi, sehingga dia tidak canggung untuk menyampaikan visi dan misinya. Yang kedua adalah dapat membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja lebih rajin dan lebih giat. Karena kenapa? Mungkin bawahannya itu berpandangan bahwa, wah, saya ingin menjadi bapak si A, bapak A gitu. Karena kenapa? Bapak A itu orangnya, wah, berkarisma sekali, jalannya tegap, bicaranya tegas, otaknya pintar. Jadi membangkitkan semangat bawahannya, ingin menjadi seperti beliau itu. Yang ketiga adalah bisa mendapatkan pengikut dengan masa yang besar karena sifatnya yang berkarisma sehingga dipercaya, memiliki tadi itu mudah dihafal oleh orang lain dan memiliki ciri khas tersendiri. Yang keempat adalah menyadari kelebihannya sehingga dapat menggunakan kelebihan tersebut semaksimal mungkin. Dan setelah ada kelebihan, tentu kita juga punya yang namanya kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah mungkin para pemimpin cepat dalam mengambil keputusan sehingga keputusannya beresiko. Karena kenapa? Mungkin dia percaya diri bahwasannya keputusan yang dia ambil itu benar. Karena kenapa? Bawahannya tidak ada yang mau mengajukan apresiasinya kepada pemimpin tersebut, karena mereka sudah percaya bahwasannya pemimpin ini memiliki karisma yang dimana mereka percaya pemimpin ini dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang kedua adalah pemimpin karismatik cenderung memiliki khayalan bahwasannya apa yang dilakukan pasti benar. Pengikutnya sudah terlanjur dan itu tadi yang saya bilang, pengikutnya sudah terlanjur percaya dengan pemimpin tersebut sehingga tidak mengajukan apresiasi tersebut. Yang ketiga, ketergantungan yang tinggi kepada pemimpin tersebut, sehingga orang-orang selanjutnya hanya mau dipimpin oleh dia, sehingga regenerasi pemimpin tersebut bisa terhambat. Karena kenapa? Mereka takut bahwasannya pemimpin yang selanjutnya tidak sebaik pemimpin yang berkarismatik ini. Yang kedua, pemimpin yang bersifat paternalistik, yaitu tipe pemimpin yang memiliki sifat kebapaan. Sebagaimana dalam keluarga, bapak itu selalu yang mengambil keputusan paling pertama dalam keluarga, yang dimana dia selalu melindungi anak-anaknya, istrinya, dan keluarganya, dan menganggap bahwasannya bawahan itu perlu selalu harus dibimbing dan tidak dapat bersifat mandiri. Kelebihannya, yang pertama kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu.
kelebihan dari yang namanya kepemimpinan bersifat paternalistik adalah yang pertama, pemimpin pasti memiliki sifat yang tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Itu pasti, karena kenapa? Mereka pemimpin itu pemimpin yang bersifat paternalistik mengatasi atau selalu mengepalakan diri dari bawahannya, sehingga dia berani mengambil keputusan dari apa yang dia tangkap sendiri. Ya. Yang kedua, bawahan akan merasa aman karena selalu dilindungi oleh yang namanya pemimpin tersebut, sehingga tidak ada yang namanya ketakutan karena merasa dilindungi oleh atasannya tersebut. Ya. Nah, setelah itu kita akan membahas dengan yang namanya kelemahan. Kelemahan dari kepemimpinan bertipe paternalistik ini adalah yang pertama, bawahan tidak memiliki sifat inisiatif dalam bertindak. Karena kenapa? Karena tidak diberi kesempatan untuk mengajukan apresiasinya. Jadi mungkin mereka berpikir seperti ini. Mereka tidak dapat berpikir inisiatif karena mungkin mereka berpikir, untuk apa kita berinisiatif mengajukan apresiasi? Toh suara kita nggak bakal didengar sama atasan. Jadi mereka tidak dapat berpikir inisiatif, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini. Itu tidak akan terjadi apabila si pemimpinnya bersifat paternalistik. Yang kedua, keputusan yang diambil tidak bersifat musyawarah atau tidak didiskusikan terlebih dahulu. Ya, tidak didiskusikan terlebih dahulu sehingga menganggap dirinya sudah yang paling benar gitu. Nah, di sini dalam suatu negara apabila pemimpin memiliki sifat paternalistik, itu sangat besar kemungkinan, sangat besar kesempatannya untuk ada pemberontakan. Karena kenapa? Keputusan yang diambil tidak bersifat kemusyawaratan. Karena kenapa? Pemimpin mengambil keputusan A, B, sehingga mungkin nanti rakyatnya ada yang setuju dan ada rakyat yang tidak setuju. Nah, rakyat yang tidak setuju ini bisa jadi dia pemberontak karena tidak suka dengan keputusan yang diambil oleh pemimpin tersebut. Yang ketiga adalah daya imajinasi dan kreativitas para pengikut cukup rendah karena tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan apresiasi. Kenapa? Ya tadi itu, mereka berpikir bahwasannya untuk apa kita ngajuin kayak gini, ya udah nggak usah mikir kayak gitu, suara kita nggak bakal didengar. Nah, maka dari itu daya imajinasi dan kreativitas para pengikutnya itu tergolong rendah karena mereka telah, maksudnya kayak mereka itu sudah pasrah. Untuk apa berpikir seperti ini, toh suara kita nggak pernah didengar gitu. Nah, menurut saya sendiri, dari kepemimpinan paternalistik dan karismatik, saya lebih setuju dengan kepemimpinan karismatik. Karena kenapa? Di situ mungkin masih ada sifat kemusyawaratan. Ya, sifat yang pengambilan keputusannya bersifat musyawarah. Karena dia bersifat karismatik dan mungkin dengan pengikut yang besar, dia tidak merasa egois dan akhirnya mengambil keputusan bersama. Dan ini menurut saya lebih efektif berbanding dengan paternalistik. Karena paternalistik ini cenderung bersifat feodalisme karena hanya mengambil keputusan dari apa yang diputuskannya sendiri. Nah, karismatik ini contohnya banyak, seperti Nelson Mandela, Martin Luther King, John F. Kennedy, Soeharto, dan lain-lain. Ya. Untuk itu, maka sebaiknya jika saya disuruh memilih antara karismatik dan paternalistik, seperti saya bilang tadi, saya akan mengambil karismatik. Karena kenapa? Masih ada kemungkinan untuk bersifat kemusyawaratan, ya. Karena memiliki karena memiliki pengikut yang banyak, sehingga dia mungkin bisa bermusyawarah dengan rakyat tersebut, dan mungkin juga dia tidak, ketika mempunyai bawahan yang banyak, dia tidak lupa dengan bawahannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah, itu datangnya murni asli dari saya sendiri. Karena kenapa? Al ilmu nurun wa nurun la yuhdali asi.
ilmu itu cahaya dan cahaya tidak diturunkan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka saya undur diri, mungkin apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.